Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nindi Wulandari. Saya adalah mahasiswa PPG Prajabatan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di Universitas Negeri Padang. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai koneksi antar materi topik 6 perspektif sosial kultural dalam pendidikan, di mana tema yang dibahas itu isu-isu penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran di sekolah dalam perspektif sosial, budaya, ekonomi, dan politik. Di sini saya akan membahas di koneksi antar materi ini bagaimana keterkaitan judul ini dengan mata kuliah lainnya. Baiklah, langsung saja. Pertama, saya akan menjelaskan bagaimana keterkaitan mata kuliah ini dengan mata kuliah proyek kepemimpinan. Jadi, pada proyek kepemimpinan, mahasiswa harus diharapkan mampu untuk membuat visi dan misi sebagai seorang guru dan membuat sebuah prakarsa perubahan dalam bentuk proyek. Tentunya dalam prakteknya, berbagai isu-isu pendidikan dan sosial yang ada dapat jadi tantangan serta peluang tersendiri bagi calon pemerkasa melakukan gerakan perubahan. Jadi untuk melakukan gerakan perubahan ini di mata kuliah proyek kepemimpinan perlu adanya kita sebagai pemerkasa mengetahui latar dari isu-isu yang terkini. Apa latar belakang masalah yang terjadi? Berarti kita harus mengetahui identitas dari sekolah tersebut, baik itu dari baik sosial, budaya, ekonomi, dan politiknya, sehingga kita dapat mengetahui permasalahannya dan mencari solusi untuk membawa perubahan yang lebih baik. Selanjutnya itu keterkaitan topik ini dengan mata kuliah prinsip pembelajaran dan asesmen yang efektif di sekolah menengah. Terkaitannya adalah seorang pendidik harus bisa membuat bahan evaluasi atau asesmen yang sesuai dengan kemampuan peserta didik itu sendiri. Jadi untuk mengetahui asesmen yang cocok untuk peserta didik tersebut, maka pendidik harus mengetahui isu-isu perspektif sosial, budaya, ekonomi, dan politik atau latar belakang dari siswa tersebut. Bisa dilakukan dengan diagnostik, asesmen diagnostik untuk mengetahui soft skill atau pemahaman yang pemahaman awal dari peserta didik, sehingga dari hal tersebut pendidik dapat membuat rancangan asesmen yang sesuai dengan kemampuan peserta didik. Misalnya contohnya peserta didik kita adalah gaya belajarnya kinestetik, berarti dalam proses pembelajaran. Jadi rancangan asesmennya yaitu dalam proses peserta didik dalam pembelajaran, misalnya dalam diskusi kelompok atau memberi pendapat. Bisa dilihat dari situ, bukan langsung ke nilai akhir ujian. Baiklah, selanjutnya keterkaitan mata kuliah perspektif antar materi perspektif sosiokultural dalam pendidikan dengan mata kuliah perancang dan pengembangan kurikulum. Berarti di sini bisa dilihat kurikulum itu dikembangkan berdasarkan isu-isu budaya, politik, dan sosial yang berkembang di dalam masyarakat. Juga berpengaruh pada arah pendidikan yang akan di kemudian hari. Berarti kurikulum ini, rancangan kurikulum yang dibuat oleh pendidikan sesuai dengan isu-isu yang terjadi baik itu sosial, politik, budaya, ekonomi yang ada di sekolah maupun di masyarakat. Maka dari isu tersebut rancangan kurikulum bisa dibuat sesuai dengan perkembangan peserta didik. Apa yang perlu diperbaiki? Misalnya kita ketahui bahwa peserta didik sekarang generasi sekarang ini rendahnya budi pekerti atau karakter mulai berkurang. Maka dari itu kurikulumnya juga harus mempatokkan nilai-nilai karakter dalam rancangan kurikulum yang dibuat. Selanjutnya yang terakhir itu keterkaitan topik 6 ini dengan mata kuliah pemahaman peserta didik dan pembelajaran. Nah, kalau masalah pemahaman peserta didik juga perlu
Untuk melangsungkan proses pembelajaran di kelas, pendidik harus mengetahui isu-isu atau latar belakang, baik itu dari sosial, budaya, ekonomi, dan politik dari peserta didik yang mereka hadapi. Jadi pemahaman keterkaitan topik ini dengan pemahaman peserta didik dan pembelajarannya juga sangat berketerkaitan, apalagi untuk menjadi seorang pendidik yang bisa mengetahui hal tersebut. Hal tersebut digunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Di sini dijelaskan seorang pendidik perlu memahami perkembangan peserta didik, baik itu latar belakang dan proses pembelajarannya. Hal tersebut dapat dilakukan dengan mengetahui latar belakang sosial, budaya, ekonomi, dan politik dengan bisa contohnya dilakukan dengan observasi awal, bisa menggunakan instrumen contohnya. Jadi pendidik harus sebelum melakukan proses pembelajaran harus menyiapkan instrumen observasi awal bagaimana latar belakang atau identitas dari peserta didik yang dia hadapi. Baiklah, sekian mengenai topik 6 yang saya jelaskan. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.